Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman Dewan Guru dan karyawan yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kesempatan siang hari ini kita masih bisa dipertemukan di ruang guru ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak. Saya sendiri sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10. Untuk kali ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun topik yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, ada segitiga restitusi. Jadi lumayan banyak pokok bahasan yang mau kita bahas hari ini. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nah, saya minta teman-teman ini sama sampingnya mencoba untuk anggaplah sedang merobek kertas, terus genggam kertasnya. Nih, ada A dan B. Anda dan teman Anda sebaiknya secari kertas kecil aja. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, yang paling berharga dalam diri Anda. Tuliskan terus kepal. Ya, cari kertas kecil. Boleh, Pak. Misalkan Bapak punya di sini mobil, tuliskan gitu, mobil atau sertifikat rumah. Enggak, ditulis Pak, boleh ditulis. Nah, terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggam Pak. Nah, harus benda. Boleh benda, boleh apapun. Boleh benda dan boleh apapun. Yang menurut Bu Yanis berharga, paling berharga dalam hidup kita. Nah, terus nanti teman di sampingnya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut yang berharga tadi kepada teman Anda. Si B ini yang berusaha membujuk nih, bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Boleh dirayu, boleh bahkan menghardik. Ya, temennya sampingnya mencoba untuk merayu temennya yang punya menggenggam kertas tadi. Ya, jadi kalau berdua, satu orang cukup yang menulis, satu orang itu merayu. Sudah? Ini kalau ada Bu Eni langsung dirayu aku dong, ya gitu. Sudah ya? Iya. Sekarang ada satu A dan satu B. Yang B itu bagiannya ini. Ya, boleh membujuk, mengancam, atau menghardik, merayu, menyuap. Misalkan gini, saya bayar deh 100.000, buka tangannya. Nah gitu, atau ya misalkan gitu. Nah gitu. Satu aja, satu. Ya, satu. Nah, temennya kebagiannya membujuk. Mau nggak ngebuka tangan? Oke. Ya, coba sekarang lakukan. Temennya bagiannya ngerayu, boleh menghardik, minta itu dibuka. Itu tuh berharga banget gitu. Ini berharga banget.
Ya. Ya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Enggak, merayu. Iya, boleh memaksa boleh. Boleh memaksa. Iya kan di sini ada nih. Menghardik. Boleh merayu pakai mic. Gimana? Dapat. Bu Murni dapat. Bu Aam? Bu Yohanis? Oke. Pak Nanang? Oke. Bu Dede? Oke. Kemungkinan besar jawabannya ada dua. Dikasih, bisa dapat, bisa tidak. Iya kan? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, betul. Jadi, artinya apa? Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu artinya. Jadi, diri kita sendiri yang mengontrol kita, bukan orang lain. Nah, makanya di sini ada namanya teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa sih yang dimaksud ini? Ya, ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa kalau anak tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol, makanya patuh pada kita, pasrah. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu ilusi. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti ini ada membuat orang merasa bersalah, nanti akan kita bahas di posisi kontrol. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini membuat orang merasa bersalah itu masuk ke dalam identitas gagal. Nanti akan kita pelajari di 5 posisi kontrol di akhir. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini yang paling bahaya, membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol, karena apa? Banyak kejadian, kayak contoh kemarin siswi yang lompat dari gedung karena dia ada kadang merasa bersalah. Maka kita nih jangan sampai, makanya kenapa membuat orang merasa bersalah itu termasuk posisi kontrol yang gagal, karena efeknya luar biasa. Walaupun yang paling rendah adalah penghukum.
Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini memaksa. Makanya peraturan itu biasanya sifatnya memaksa. Makanya sekarang yang digalakkan adalah keyakinan. Karena kalau keyakinan itu timbul dari motivasi intrinsik dari dalam. Kemudian Bapak Ibu ada yang tahu makna disiplin? Ada yang tahu? Mereka tahu makna disiplin? Disiplin biasanya kita menghargai waktu gitu ya, teratur gitu ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini filosof nih, filosof Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang dikatakan oleh William Glasser pada teori kontrol itu sepakat bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada anak Indonesia dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Yang berapa dimensi? Ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini sebaiknya anak-anak paham. Sebaiknya anak-anak paham. Kenapa kemarin pada saat aksi nyata visi tidak dicantumkan profil pelajar Pancasila? Karena terlalu luas kalau untuk visi. Kemudian kita menginjak ke pokok bahasan berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan ini. Kita sering memberikan sebuah hadiah, penghargaan di depan umum dan segala macam. Nah, ini hubungannya dengan ini. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu biasanya termotivasi atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang 2 ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu namanya masuk ke dalam motivasi eksternal. Contoh begini Bapak Ibu, Bapak Ibu datang ke sekolah hanya karena takut kena hukuman atau takut TKD-nya dipotong. Ini masuk ke dalam sini. Berarti motivasi ibu disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman, dan itu motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Banyak yang sekarang ini terjadi. Iya, dikasih. Nanti ketergantungan. Kalau nggak ada yang ngasih, dia nggak mau melakukan sesuatu. Makanya ini termasuk yang motivasi yang gagal, eksternal. Ini dari eksternal semua, karena dari luar. Motivasinya itu semua dari luar, bukan dari dalam diri kita. Contoh, kita mengikuti seminar. Kalau nggak ada sertifikatnya, males. Karena apa? Ia mendapat apa sih yang saya dapatkan gitu. Jadi teori motivasi itu ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan untuk menghargai diri sendiri. Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi jangan semua yang kita lakukan itu
Satu, untuk menghindari hukuman, yang kedua agar dapat imbalan. Jadi hargailah diri sendiri biar kita jadi insan yang merdeka. Gitu. Karena kalau ini nanti motivasi internal itu tujuan dari disiplin positif. Apa sih manusia yang merdeka itu? Merdeka dalam hari ini bukan freedom ya, Bapak Ibu. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang-kadang kita cakap memerintah orang lain tapi tidak mau memerintah diri sendiri. Sama halnya kita kadang-kadang senang ngoreksi kesalahan orang lain tapi tidak mau ngoreksi kesalahan diri sendiri. Gitu. Makanya jadilah insan yang merdeka. Nah, ini ada namanya teori dihukum oleh penghargaan. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini yang sering kita nih, Pak Nanang. Kita kan sering ya guru ya. Kalau anak berprestasi dipuji setinggi langit di depan umum gitu kadang-kadang. Tujuannya sebenarnya ingin memotivasi. Ternyata dia sedang dihukum oleh penghargaan. Karena penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apa sih yang dimaksud ini? Ini Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ini efektif kalau untuk jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini ketergantungan nanti sama penghargaan. Terus yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini makanya penghargaan itu tidak efektif. Kasusnya ini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Orang diet karena untuk mendapat penghargaan dipastikan tidak berhasil, karena diet itu biasanya apa? Niatan dari diri kan? Nggak mungkin biar dapat penghargaan itu keping diet. Gitu. Ada yang diet karena penghargaan? Biar dinilai orang. Biar dipuji. Tapi tidak akan berhasil kalau tidak ada niatan dari dalam diri sendiri. Gitu. Tapi kalau biasanya ini Mas, kenapa? Terkesan terzolimi, jadi dia bisa termotivasi. Terkesan terzolimi, termotivasi. Contoh. Gimana Pak? Iya, boleh. Iya. Contoh si A supaya kelihatan ini dia sudah berusaha, tetapi ketika dia dapat dari suaminya, iya, dia baru bisa dia termotivasi. Berarti kalau dia sampaikan tadi dari diri sendiri, menurut saya masih tetap kurang juga. Kurang pas lah, karena kan tetap harus ada dari eksternal Mas. Oke. Dari eksternal. Ya. Ini kan tadi ini. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet mengurangkan badan diberikan penghargaan hampir dipastikan tidak berhasil.
bila diberikan penghargaan, hanya penghargaan Pak. Kalau diberikan penghargaan, jadi penghargaan ini tidak efektif Pak. Yang paling efektif adalah motivasi intrinsik Pak, dari dalam diri kita sendiri, kayak niatan. Kayak orang puasa, kalau cuma diimbing-imbing kalau puasa nanti dapat sepeda, lebih efektif kan kalau yang niat. Ini kayak aku mau diet tapi aku nggak niat. Diet nggak niat nggak bisa ya bedede ya. Iya mau diet tuh bedede, mau diet kalau nggak niat nggak bisa. Karena dari luar suami itu Ya motivasi ekstrinsiknya juga nggak ada, intrinsik nggak ada, ekstrinsik nggak ada. Jadi tetap aja begini aja, bede. Maksud saya dari situ tadi yang kamu tadi sampaikan. Iya, jadi imbang ya Pak, ada intrinsik dan ekstrinsik. Oke, baik Pak Nanang, kita lanjut Pak Nanang tentang penghargaan. Penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Gak bakalan bisa, iya betul. Kayak misalkan Pak Nanang kemarin silat, cari tampilin depan. Penghargaan dapat, tujuan kita awalnya ingin motivasi anak-anak biar berprestasi ya. Tapi bagi anak-anak yang nggak dapat, yang lain merasa iri, betul. Kadang-kadang ada, apaan sih, norak banget gitu. Kalau yang nggak suka dengan pencaksilat bisa begitu. Julid kan, bisa timbul julid. Iya benar julid, Bianis. Julid iya. Karena apa? Tidak semua orang menyukai hal itu yang sedang dipuji gitu. Contoh kayak model siswi kita Pak. Kalau ada lomba menari juara 1, terus kemudian kita disorak-sorai di depan penghargaan, Ayumi nggak tertarik Pak, karena dia memang nggak tertarik dengan tari, dia sukanya di silat gitu. Kadang-kadang dia, terus bagi mereka yang tidak ngikut ekskul akan merasa rendah diri. Itu makanya penghargaan itu merusak hubungan. Lama-lama dia di kelas dihasilkan ini, terjadi persaingan. Makanya penghargaan itu bisa merusak sebuah hubungan. Dan ini menciptakan kecemasan, karena terjadi persaingan di dalam kelas. Persaingannya nanti akhirnya tidak sehat. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan itu menghukum. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Penghargaan itu menghukum. Ini sering terjadi dalam diri kita sebagai seorang guru. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena apa? Tinggal sedikit lagi ranking 1. Nyaris. Iya kan, nyaris, tapi enggak ranking 1. Maka dia nih yang ranking 2 itu paling dihukum, merasa paling dihukum. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Sama seperti pertanyaan tadi, Bapak Ibu tadi memegang sesuatu yang berharga, nggak mau kan? Itu barang berharganya diambil orang lain, walaupun dengan cara apapun, nggak mau Ibu dikendalikan. Kepinginnya merdeka tadi, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya, ya punya saya. Terus jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Makanya namanya penghargaan itu menghukum. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah ini yang boleh. Kalau mau mengapresiasi, caranya seperti ini. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. 1.
beri pengakuan secara khusus, panggil anaknya, panggil secara pribadi. Itu Misalnya nih pengalaman saya, semua anak nih pas ini mungkin satu ini ya, saya juga terinspirasi jadi pengen melakukan gitu ya. Jadi ketika akhir tahun itu setiap anak itu mendapat penghargaan, tapi bukan secara akademik ya, tapi secara non akademik. Misalnya si paling update, Ya. si paling sopan, misalnya si paling apa, nah itu jadi semua anak tuh dapat penghargaan semua. Itu nih secara khusus. Iya, benar, misalnya benar, gitu. benar. Kalau misalnya anak itu nggak punya penghargaan kita beri, kita anak itu misalnya membandel, bikin masalah, itu apa yang kita kasih? Berarti kita kurang mengenali dia. kurang, betul, kurang mengenali anak. Prinsipnya setiap anak itu punya modalitas masing-masing. Iya, betul, Mereka betul. Kita mengenali anak itu. Betul. Iya, sekali. Aktif Kalau bisa. ada 32 anak, kita mau bikin sipal 32 Bisa. Bisa. Makanya ada asesmen. Kalau anak saya gitu sekolahnya, si Ah. paling sopan. Si paling sopan siapa? Jadi semuanya dapat penghargaan gitu. Tidak ada yang merasa ini tadi dihukum dengan mana. Nah, Si paling apa pakai bahasa-bahasa. ada si paling, ya si paling. Jadi semuanya itu dapat ya, Beka ya. Iya. Dan bahasa-bahasa positif semua. Iya, semuanya bahasa positif karena tadi terjadi keyakinan kelas. Ada keyakinan. Nah, terus diberi pengakuan secara pribadi, ada diberi pengakuan kepada semua murid. Ini bergantian, ini boleh. Nah, ini yang tadi Beka itu semua murid dapat ya, Beka ya. Semua murid. Kalau yang ini bergantian. Kalau yang ini secara khusus itu semua ya. Kan apa kelebihan dia? Iya, betul. Ada kelebihan. Nah, misalnya kita muji anak kita yang masih kecil, Dede pintar tuh nggak boleh karena oh Dede udah bisa berdiri dengan tangan berpegangan, kan nggak secara psikologi gitu. Oh Dede dia secara usia tahu apa yang diberikan ke dia itu. Gitu. Oh Dede udah bisa membedakan warna, nggak boleh kita bilang pintar, nggak boleh. Nggak boleh kan? Sudah bisa, iya. Tadi namanya itu kan tadi apa, penghargaan menghukum. Makanya kenapa nggak boleh dibilang seperti itu kan? Tahu kelebihannya di mana? Iya, betul. Terus yang ketiga ada beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi prosesnya yang kita hargai, itu prosesnya yang apresiasi. Itu terima kasih Bu Eka sudah berbagi pengalaman tentang putrinya yang sedang sekolah di TK, SD. Baik, yang berikutnya ini apa sih? Ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini Pak, Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau tadi kan kita udah penghargaan itu menghukum. Apa sih hukuman dan apa sih konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Semua hukuman pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, belum tentu meyakinkan. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Contoh suruh push up, lari mengitari lapangan, itu kan termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya saat itu, hanya saat dia melakukan kesalahan. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin nanti lama-lama. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kita coba di studi kasus ini, Bapak Ibu. Coba ini hukuman atau konsekuensi. Coba yang nomor satu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita buktikan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi yang sudah disepakati. Ya, disepakati terus dilanggar. Kalau hukuman di tempat langsung, Ya. itu konsekuensi. Ah. Kalau Ya. Udah jawab dulu aja, udah jawab dulu aja. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
nggak pakai masker suruh push up. Konsekuensi itu. Konsekuensi. Ini konsekuensi Pak Nana. Ibu ada yang bilang hukuman. Oke, nggak apa-apa, itu kan pendapat. Nanti kita buktikan. Oke. Nih, bedanya hukuman sama konsekuensi nih. Nggak pakai masker apa konsekuensinya? Kamu tuh sakit. Itu konsekuensi kan? Nah, konsekuensi. Kalau nggak pakai masker nanti tertular COVID. Konsekuensi. Oke. Gitu. Oke, tadi ya. Apa ada berubah pikiran? Oke, tadi yang ini katanya murid push up 15 kali. Ini namanya apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi anak itu nggak pakai sepatu hitam, terus disuruh nih nggak pakai sepatu sekalian. Pak Nanang, biasa nggak? Enggak, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini Pak Nanang. Ini hukuman. Ini. Konsekuensi. Ini ada nih. Ini sama-sama ini bedanya apa nih? Konsekuensi itu 2 sama 4 sama tadi konsekuensi. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sedangkan ini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi maksud saya. Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita buktikan ya. Kita buktikan. Oke. Ya. Tapi bos Kenapa itu beda-beda kan sama? Kenapa? Kenapa bisa beda? Yang ini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dari sekolah. Anak kita biasakan menghargai. Ini kan sudah biasanya jadi kesepakatan, Pak. Oh iya. Ini kan kesepakatan biasanya. Karena dia hanya terlambat, misalkan gini. Maaf, tapi nomor 2 itu bisa jadi sebuah kesepakatan di awal, Mas. Nomor 2 ini, perhatikan, ini terlambat hadir di sekolah. Bukan di pelajaran PJOK, tapi dia misalkan pagi-pagi jam setengah 8 atau jam 7. Kita kan masih jam setengah 7. Jam 7 anak-anak baru tiba di sekolah. Kita ini harus melakukan restitusi. Nanti kita bahas restitusi. Kita kan nggak tahu alasannya apa dia terlambat. Dia sama di bawah juga sama. Nah, tapi ini biasanya kalau terlambat dari 10 menit ini proses KBM pada saat pembelajaran anak-anak. Intinya kan ini global dan fokus itu ya. Iya. Ini dia udah di sekolah, Pak. Ini posisinya kan sudah ada di sekolah. Nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa. Kenapa? Nomor 2 masih perbuatan asal saya apa di konsekuensi? Sama-sama terlambat. Bukan. Itu kan bisa Gimana? kesepakatan di awal sekolah, Mas. Ini Iya, betul. peraturan. Iya. Ya, peraturan itu kan berarti dibuat sepihak. Ya enggak dong. Peraturan itu dibuat sepihak, Pak. Kan sama antara guru antara pihak sekolah dan anggota. Peraturan itu biasanya dibuat sepihak, Pak. Pihak sekolah yang membuat. Sama, ini juga sepihak dong. Beda kalau ini biasanya ada keyakinan. Gini, Pak Nanang. Pak Nanang sebelum olahraga biasanya ada konsekuensi. 10 menit misalkan ganti baju dulu. Ada kesepakatan kalau yang terlambat nanti lari mengelilingi lapangan. Setuju? Dia pas lagi ganti baju, teman pada masuk, teman ternyata dia jajan, Pak. Dia jajan 10 menit baru nongol. Maka gurunya menyuruh lari mengitari lapangan 2 kali karena dia itu tidak menghargai ini, Pak. Waktu 10 menitnya ini. Beda dengan ini. Kalau ini benar-benar datang ke sekolah, Pak, terlambat. Contoh, tadi bapaknya banyak bocor, Pak. Waktu nganter ke sekolah ngambil dulu. Begitu nyampe di sekolah, udah semangat sekolah, mau masuk sekolah, nyampe sekolah disuruh lari mengelilingi lapangan, Pak. Itu namanya menghukum dia, gurunya tidak menghargai usahanya untuk sekolah.
Padahal ini anak semangat nih, ini udah berusaha nih, walaupun terlambat dia berani datang karena dia kepingin belajar. Berbeda dengan ini udah di sekolah tapi tidak menghargai waktu ini. Berarti kalau yang bawa itu kesepakatan ya Pak? Iya, kalau ini memang kesepakatan, biasanya kan sudah. Makanya nanti ada kesepakatan keyakinan kelas. Berarti intinya kalau ada kesepakatan. Tapi kan menurut saya bisa jadi sebuah kesepakatan juga Mas di awal. Kalau ini Pak, ini kan juga ini bukan kesepakatan, ini biasanya di peraturan. Kalau ini kesepakatan Pak. Pasti mohon maaf. Oke. Iya. Ini Pak. Itu bisa disampaikan sama murid nih. Kalau kita punya peraturan di Iya. apabila terlambat begini-gini. Iya. Nggak jauh beda sama yang di bawah. Iya. Kalau ini kan biasanya udah disepakati dulu Pak. Kalau ini udah disepakati, misalkan Pak Nanang punya peraturan sendiri di dalam PJOK, bukan di sekolah ya. Di dalam pelajaran PJOK, Pak Nanang punya peraturan sendiri, misalkan dikasih waktu 15 menit untuk ganti pakaian. Berbeda dengan ini. Ini kan terlambat. Ini umum, ini datang ke sekolah tadi yang saya sampaikan. Karena ini kenapa? Karena dia belum ditanya Pak alasannya apa. Tahu-tahu begitu nyampe disuruh muterin lapangan, padahal dia tadi habis ambil ban Pak, belum ditanya belum apa. Makanya ini anak sedang dihukum namanya. Berbeda dengan ini konsekuensinya. Jadi kalian misalkan Pak Nanang hadir di lapangan jam 7. Jam 7 ya, pelajaran olahraga dimulai jam 7. Tiba-tiba anak itu main dulu Pak. Jam 7:10 menit, Pak, maaf. Habis jajan. Nah, kan kamu udah tahu kita sepakat kalau nggak boleh terlambat jam pelajaran olahraga itu jam 7 gitu. Agak rancu ya. Memang iya. Memang agak rancu di sini. Makanya ini perbedaannya tipis. Itu tipis. Makanya ada namanya keyakinan Pak. Nanti ada konsekuensi itu tadi Pak yang di sini. Maaf. Ini perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit Pak kalau baru nyampe sekolah langsung suruh lari. Nah ini sesuatu harus terjadi. Kalau lari karena dia terlambat masuk olahraga doang itu sesuatu harus terjadi. Itu kadang tidak menyakitkan Pak. Itu bedanya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dia hanya dihukum pada saat itu doang. Karena konsekuensinya dia terlambat mengikuti olahraga doang. Di pelajaran lain kan enggak. Gitu. Kalau ini kan berarti di awal sudah diganjar dengan hukuman, udah namanya menghukum anak. Di global dan spesifik ya. Iya. Gitu Pak Nanang. Kita nggak debat ya, cuma. Oh, nggak apa-apa Pak Nanang. Saya senang kalau interaktif santai. Ada debat bisa. Iya. Makanya tadi yang saya garis besar, yang saya kasih center ini adalah ini. Kenapa sih bedanya? Sama-sama kan lari, tapi ini dia terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Kemudian, nah ini Pak, kita belajar tentang restitusi. Saya kebetulan sudah membuat restitusi, sudah pernah melakukan sebuah restitusi, tapi nanti video saya tayangkan di akhir. Apa itu restitusi? Ada yang pernah mendengar kata restitusi? Belum? Baik Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan mereka menjadi apa, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini, jadi kalau restitusi ini anak yang mencari solusi atas masalahnya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Itu namanya restitusi. Kan kadang-kadang selama ini kan kita yang memberikan solusi. Solusi kita itu belum tentu baik buat anak. Tapi kalau solusi dari dirinya, berarti dia punya keyakinan yang bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu tadi ada identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini identitas sukses itu. Kalau hukuman itu identitas gagal termasuknya.
Kalau konsekuensi sama restitusi itu masuk identitas sukses. Walaupun konsekuensi ini sifatnya netral, yang paling positif adalah melakukan restitusi. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi mereka memilih solusinya sendiri. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang itu hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini Bapak Ibu, identitas gagal itu hukuman, itu maksudnya negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu yang paling positif. Makanya nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Kemudian ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran baru. Ini penting Bapak Ibu, keyakinan kelas itu. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa sih bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ada? Kalau peraturan kan satu pihak saja. Peraturan satu pihak memaksa. Kalau kira-kira kesepakatan kita. Kalau keyakinan, benar sekali Bu Yanis. Kalau keyakinan itu apa yang kita yakini, kesepakatan ya antara murid dengan gurunya. Dua arah. Iya, dua arah, betul. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak, contoh gurunya ya, dan itu belum tentu disukai sama anak. Nah, kalau keyakinan kan yang mereka yakini. Nah, betul. Bagus Bu Yanis, mantap. Terus nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Pak Nanang? Iya enggak? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut saya nggak pas. Kan tadi kembali ke keyakinan kan. Seharusnya. Enggak, ini pertanyaan ini mengapa? Jawabnya apa? Ini Pak, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kenapa? Biar aman. Biar aman. Alasannya keamanan ya. Keamanan. Ya. Bukan polisi. Takut polisi itu next yang kedua. Yang kedua takut ditilang. Yang kedua, Tapi lebih ke arah ke keamanan. keamanan itu berarti motivasinya dari diri, intrinsik. Kalau karena takut ditilang polisi baru dari luar. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Alasan kesehatan, bukan karena takut ditangkap Pak. Kan waktu itu nggak pakai masker udah berdenda. Kan itu ada pada saat masanya. Ada masa. Ya. Tadi kan pertanyaan itu kan dilepas dari masa yang lalu. Iya. Karena yang gimana sekarang? Saya kan dulu kan suka pakai tutup mulut kalau naik motor, sekarang Setelah corona jadi kebiasaan. Tapi karena biasa ya. Karena biasa. Tapi karena meyakini kalau pakai masker itu Biar sehat, biar nggak debu. nggak kena debu. Yakin ya Ibu ya? sebenarnya dulu udah tahu kalau itu nggak sehat, tapi Nggak sehat. males. Iya, iya. Udah tahu kalau itu nggak sehat tapi malas. Kesehatan. Jadi alasannya kesehatan. Yakin ya, yang Bapak yakini itu pas itu. Kesehatan. Kalau saya pakai helm, saya yakin selamat. Kalau saya pakai masker, saya yakin tidak tertular. Kan yakin. Karena kita meyakini kan. Kemudian itu kalau saya pakai helm, saya yakin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. iya sama. Selamatan. Tapi kan tadi kan bahasanya Mas Lando kan saya yakin selamat, berarti kan Iya, kan meyakini kalau itu alat keselamatan. Kasih kopi juga dia. Sabar.
Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak ketinggalan informasi, masih intrinsik dari dalam ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau tadi karena takut ditilang itu berarti peraturan. Peraturannya kalau nggak pakai helm ditilang. Tapi kita mengabaikan itu. Saya yakin saya pakai helm biar kalau ada apa-apa mudah-mudahan kita selamat. Dan itu kan yakinnya ya. Yang diyakini kita itu, kalau keyakinan itu adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri kita. Nah ini Bapak Ibu, dari peraturan kelas kemudian jadilah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas diteruskan akan menjadi lingkungan yang positif, dan yang paling terakhir adalah kalau lingkungan positif maka budayanya pun akan menjadi budaya yang positif. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Lanjut. Ini ada lagi Pak Nanang. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Bu Yanis, WK mana? Ini yang ini atau yang ini? Yang keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas. Bu Dede, silakan. Saya lebih yang ini. Mana keyakinan kelas? Yang ini? Ini ya. Yang ini? Yang orange, yang orange, yang orange. Yang ini? Yang orange. Kenapa? Ini kan ada mengapa? Kenapa? Kalau ini kan kalau dari kata-kata udah apa ya? Ya, Bukan perintah. Ya, betul. Tapi ini sebuah kesepakatan. Kan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau ini kan kayaknya peraturan nih. Ya, ini yakin ini. Ini keyakinan. Betul Bapak Ibu, ini yang namanya keyakinan. Ini yang sudah saya buat, saya terapkan di dalam kelas. Jadi dari pertamanya yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu kan hubungannya sama disiplin. Ini masih dalam peraturan kelas ya. Kalau yang ini sudah diyakini nih, makanya namanya keyakinan kelas. Gimana Bu? Bang, Pak. Kalau udah mencoba dari awal di perjalanan kan kalau belajar duduk di tempatnya masing-masing. Kalau saya sih masih di kampus sih tidak boleh jalan-jalan. Nggak boleh ada larangan. larangan ya, tidak boleh jalan-jalan masih larangan ya. Berarti bukan yang tadi gitu. Tapi kita memang agak susah sih. Memang iya, karena dari kata larangan betul. Makanya kita harus mencoba untuk mulai sekarang merubah mindset. Jadi peraturan kelas jadikanlah sebuah kesepakatan kelas. Keyakinan. Itu betul. Karena anak itu bisa terima atau bisa tidak. Nah, gitu kan. Motivasi anak-anak kan berbeda tadi karena ada teori yang tadi. Menggugah anak, membangkitkan motivasi intrinsik anak gitu ya. Memang itu hal yang paling sulit. Betul. Tapi memang Itu belajar. tapi iya betul, kita sama-sama belajar ya. Karena kita kepingin menciptakan budaya positif tadi. Nah, kalau kita nggak pernah mau belajar, kapan kita mau menciptakan budaya positif ini? Gitu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini contoh kesepakatan kelas yang saya buat di dalam kelas. Gampang Bapak Ibu bikinnya pakai Canva. Saya harap nanti Bapak Ibu di dalam pelajaran baru setiap kelas ada ini ya. Ya targetnya. Ini baru kesepakatan, belum keyakinan. Nah, ini kesepakatan. Dari kesepakatan ini nanti kita buat keyakinan. Beda. Kalau mereka baru sampai kesepakatan. Beda. Kesepakatan itu kan bersama, bersepakat. Bersama ya kalau kesepakatan. Iya, bersama. Hasil keputusan bersama. Beda kesepakatan sama keyakinan. Keyakinan jadi peraturan tadi ya. Kalau keyakinan itu muncul bareng-bareng gitu, yang diyakini bisa dilakukan. Itu kesepakatan tuh. Ini kurang gede nih. Kalau dibikin kan tidak apa kalimatnya. Itu besar. Kami Nah, gak tahu. Ya, hilang. Bisa semua matanya. Ya, jadi hilang malah.
Ya, nggak bisa Nggak bisa ya. Ya, sama saya, Pak. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap Sesi kelas. sesi kelas. Ya, itu tadi Nanti keyakinannya apa? sama kayak tadi. Adalah siswa yang disiplin gitu kan ya. Saya adalah siswa yang disiplin. Bisa. Nah, nanti kan keyakinan kelas itu dibuat bareng-bareng. Apa yang mereka yakini gitu, bukan kita. Makanya nanti kita harus bersama-sama dengan anak, duduk bersama, membuat apa sih yang kita yakini dalam nilai kedisiplinan ini. Partisipasi dibuat lebih kalimatnya lebih efektif. Ini kalau ada kesepakatan, ada apa, kita nanti kalau ada anak yang sekiranya agak melanggar, nah restitusinya ini yang kita ulangkan ke mereka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dilanjut? Oke. Ikrar kelas. Nah, di awal. Saya tidak akan cengeng ya ikrar. Itu bisa masuk ke dalam nanti dari peraturan kelas. Nah, ini peraturan kelas. Ini contoh nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalimat keyakinan kelas apa? Dilarang mengganggu orang lain. Contoh ya, langsung aja ya Bapak Ibu. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau ini kan masih peraturan kelas. Kalau keyakinannya itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti berkomitmen, bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan atau menghormati orang lain. Itu kalimatnya lebih efektif, lebih sederhana. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu cukup dengan kesehatan. Itu contoh. Gunakan masker kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor, itu keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelas. Baik, yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Kalau ini tidak terpenuhi, biasanya gimana Bu Yanis? Kalau kebutuhan dasar, stres. Iya, bisa jadi stres, betul. Stres kan? Coba aja kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu biasanya hubungannya sama, iya, sandang pangan papan, psikologis, biologis, ya kan? Psikologis, makan, bertahan hidup, terus berkembang biak. Kan gitu kan kebutuhan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Dan dunia berkualitas itu, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kemudian murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini Bapak Ibu yang tadi ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. Ada yang pertama adalah nih, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Bapak Ibu, posisi yang sebaiknya, yang paling ideal itu di sini yang diharapkan. Kita itu diharapkan ini jadi manajer, bukan di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas yang gagal. Biasanya nih ciri-ciri penghukum nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Oh, iya kan? Awas ya kalau besok lakukan lagi.
Awas ya, biasanya kayak gitu, itu penghukum. Itu ya. Itu. Awas besok kalau rambutnya nggak dicukur, bapak botakin. Nah, itu termasuk identitas penghukum. Ini dampak ke murid mengulangi kesalahan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya gini. Ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan. Ibu stres. Ibu pusing gitu. Jadi anaknya merasa bersalah itu ya. Benar-benar Bu Yaris. Ibu pusing ngadepin kamu. Harusnya kamu ngertiin. Nah, harusnya ngertiin. Bunda gimana bunda? Oh, gitu. Ya begitu ya. Oh, Bunda capek, Raski, gitu. Begitu ya, Bu Dede ya. Nah, itu Mas. Ini nanti Bu Dede, ini nanti anaknya biasanya maafin saya, Bun. Ya kan? Nah, nanti anak akan dampaknya merasa rendah diri. Makanya ini dalam masuk identitas yang gagal ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kadang kita orang dewasa merasa berhasil ketika kita menangis terus melakukan kesalahan. Bagi kita Merasa puas kayaknya kalau merasa puas kalau anak itu sampai menangis begitu kita nasihatin. Ya, Kata-kata kita itu kena. Padahal menyakiti mereka sebenarnya kan. Gitu. Ini merasa rendah diri anaknya nanti. Nah, ada identitas yang berhasil. Ini ada teman dan pemantau. Kalau posisi sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau teman itu contohnya gini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Gitu. Terus nanti lama-lama jadi ketergantungan nih hasilnya. Dan dampaknya pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Beda dengan posisi pemantau. Pemantau itu nanti dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu pemantau. Di sini apa peraturannya? Biasanya gurunya berkata seperti itu. Nah, gurunya biasanya berbuat itu menghitung dan mengukur. Kemudian posisi yang paling ideal yang sebaiknya kita jalankan yang ini sebagai manajer. Ini kontrol diri. Ini yang paling berhasil. Yaitu mengajukan, guru itu bisa berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Makanya tadi kalau udah ada keyakinan kelas, tinggal ini yang dibahas. Kalau posisi sebagai manajer, pada saat melakukan restitusi dan menguatkan pribadi, ini hasilnya nanti pribadinya menjadi kuat. Terus dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Biasanya solusinya itu diberikan kepada anaknya, bukan kita, tapi anaknya sendiri. Misalkan gini, nah, terus apa keyakinan yang kamu langgar? Disiplin Pak. Iya Pak, saya minta maaf gini-gini. Terus kira-kira kamu mau ngapain setelah ini? Saya besok nggak akan mengulangi lagi Pak. Gitu. Itu kan keyakinan dalam diri mereka. Baik, ini identitas, ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini penghukum. Salah terus, ya kan? Terus, ayolah lakukan demi ibu, itu dia posisi teman gitu, ya kan? Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi pemantau. Ini contoh-contoh. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kan dikembalikan kepada biar anaknya, iya. Ini manajer ini. Jadi solusinya bukan dari kita, tapi dari anak itu, betul, itu manajer. Nah, ini penghukum nih. Kamu selalu yang paling terakhir. Nggak pernah belajar sih. Nah, gitu kan, ini penghukum ini. Ini posisi penghukum. Biasanya begitu. Kita menghardik. Di kelas 6C ya. Jadi anaknya juga nggak bisa diem. Maaf ya, belajar juga kurang banget. Kurang. Ekstra apapun juga dia nggak ada kelebihannya. Saya kayak begini. Bantuin ibu deh, kan gampang. Enggak juga, enggak ikhlas banget ibu deh. Bantuin ibu deh, bantuin ibu buat cari kelebihan kamu tuh apa? Ibu bingung nih ada sekarang nih. Maaf ya, kamu yang kita nggak bagus.
kamu juga orang mana soalnya Iya. kamu dia sobek gitu Iya. kan. Apa juga kamu nggak bener ya itu. Iya. Balik kan bantuin Bu Anis deh. Cari kamu kerjanya apa sih? Terus belum ketemu nih. Itu termasuk apa tuh Bang? Ada dua. Satu sebagai penghukum tadi. Satu sebagai penghukum dan Bu Yani sedang melakukan ini sebagai manajer. Karena apa? Bu Yani sini menyelesaikan masalahnya diserahkan kepada si anak gitu untuk mencari solusi dari masalah itu sendiri gitu. Jadi tapi Bu Yani sini masih ini. Tapi ada di sini tadi membuat orang merasa bersalah juga. Bu Yani kan ada di sini tadi kan? Iya baik ya tadi ya. Iya, iya kan? Karena anak jadi merasa bersalah nih karena Bu Yohanes mengungkit, Iya. mengungkit yang udah dilakukan, tapi anaknya masih begitu-begitu aja. Tapi Gitu. terakhirnya itu ya. Nah, tapi di terakhir Iya. menerapkan posisi sebagai manajer juga, hampir. Masih terlalu kecil aja. Sudah lah, ini simbang ini. Gregetan banget ya si Keta ya, orang udah pada baris dia masih ini. Iya. Oke, mana itu cara merestitusi dia? Nggak bisa. Ada restitusi itu tidak berhasil untuk semua hal, termasuk yang anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa direstitusi, Bu. Iya, dia tidak bisa. Ada pengecualian betul untuk restitusi. Kalau Kenta itu kan pendekatan individu. Ini secara umum itu anak yang normal ini. Iya, kalau ini anak yang ya normal, bukan yang berkebutuhan khusus. Kalau yang berkebutuhan khusus tidak bisa direstitusi. Kalau model kayak Kenta kan, kalau target saya di dalam kelas Kenta itu yang penting bisa menulis membaca. Bagaimana dia mau tahu konsep kalau dia aja tidak bisa membaca memahami konsepnya itu? Iya. Ya kan? Bagaimana menjawab pertanyaan kalau pertanyaan aja dia tidak tahu, tidak bisa membacanya? Makanya tugas saya adalah mengajari membaca, menulis, berhitung. Itu aja dulu. Makanya soal tesnya berbeda dengan yang lain. Saya buat dua, satu buat umum, yang satu buat Kenta khusus. Ya, itu saya buat dua. Karena kalau saya memberikan soal yang sama, berarti itu yang nggak baik. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nih, ada yang pernah melakukan ini? Segitiga restitusi itu terdiri dari tiga, Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu contoh-contohnya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas, ya. Jadi ya distabilkan dulu, baru nanti validasi kebutuhan apa yang dibutuhkan. Yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kayak gitu. Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kayak tadi yang Bu Yanis, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kan Bu Yanis belum sampaikan karena belum ada kesepakatan kelas. Kalau udah ada kesepakatan kelas kan kalimat ini bisa disampaikan. Nah, tapi Bu Yanis tadi sudah memberikan apa sih yang mau dilakukan gitu kan, mengembalikan solusi kepada anaknya tadi kan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu keyakinan. Karena menjadi orang seperti apa kan dia sendiri yang meyakini. Ini menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata ini contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Gitu. Bukan membenarkan ya. Bukan. Stabil dulu. Menstabilkan dulu, bukan membenarkan. Bukan, menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga buat salah, pernah berbuat salah gitu kan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Ini guru biasanya berkatanya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu.
Apa yang penting bagi kamu? Itu contoh di validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Karena di situ sudah ada keyakinan kelas. Harus ada keyakinan kelas dulu, makanya bisa ini. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu segitiga restitusi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita juga bisa intervensi Bapak Ibu selama 30 detik. Gak usah lama-lama. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara-cara non-konfrontatif. Ini Bapak Ibu contohnya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan hari ini yaitu ini Bapak Ibu, kalau dari serangkaian kegiatan hari ini bisa disimpulkan tentang disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yaitu tentang Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian ada makna disiplin. Kemudian ada teori motivasi yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk ke dalam gagal. Terus teman dan pemantau itu yang berhasil, sama yang manajer itu yang paling ideal. Dan ada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam kelas atas kejadian. Nah, ini ceritanya, bukan ceritanya, memang anak-anak ini itu bukunya dicoret-coret sama temennya, terus dia tidak sadar sampai gebrak meja. Kemudian saya lakukan restitusi. Ini restitusi yang pernah saya lakukan. Ada 2 kali terhadap anak yang terlambat juga. Yang ini anak yang melampiaskan emosi berlebihan, tapi tidak sampai memukul. Nah, ini untuk kasus-kasus seperti ini sebaiknya kita menggunakan restitusi, memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Karena ini materinya cukup panjang, nanti akan kita bahas kembali pada hari Jumat sesuai dengan komunitas kita yang mengadakan setiap hari Jumat adalah Jumat belajar dari jam 1 sampai jam 3. Kita bahas lebih lanjut nanti di situ, diperdalam di situ. Karena memang waktunya, durasinya cukup lama ini untuk membahas dari ke-6 materi ini. Kemudian Bapak Ibu, di akhir sesi saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Nanti refleksinya melalui Padlet ya Bapak Ibu. Nanti dikirim Padletnya ke grup WhatsApp sekolah. Ini Bapak Ibu refleksinya, karena setiap apapun yang sudah kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kalau kita melakukan sebuah refleksi. Jadi mulai sekarang coba kita biasakan apapun yang kita lakukan setiap hari, cobalah refleksi. Kalau dalam bahasa Islam kan ada muhasabah. Muhasabah hari ini saya ngapain ya, apa yang saya pelajari hari ini, apa yang telah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Nih refleksi ada 4 pertanyaan Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini ya, setelah acara hari ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu, karena nanti ini yang akan menjadi diyakini oleh Bapak Ibu dan saya harap dapat diimplementasikan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya punya quote, semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah maju untuk kesuksesan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.